Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan materi minggu lalu, kita sudah bicara sebelumnya tentang inverter DC to AC atau biasa disebut sebagai power inverter. Kemudian pada materi sebelumnya juga setelah power inverter kita bahas juga tentang pembahasan DC to DC simetris, inverter DC to DC simetris. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi kita bicara tentang buck and boost converter. Buck and boost converter. Ya, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Apa buck and boost converter itu? Kita review dulu materi beberapa minggu yang lalu. Kita sudah bicarakan tentang materi inverter DC to AC converter, inverter DC to AC ya. Dimana pada pembahasan tentang inverter DC to AC ini adalah terjadi pengubahan dari masukan tegangan DC menjadi keluaran tegangan AC. Jadi dia merubah bentuk tegangan searah menjadi bolak-balik. Blok diagramnya kira-kira seperti ini. Ini adalah aki, merupakan sumber tegangan DC 12 volt, memiliki polaritas positif dan negatif. Kalau diberikan ke rangkaian inverter, maka akan menghasilkan output berupa tegangan AC, biasanya besarannya sebesar 220. Ini yang disebut dengan nama rangkaian inverter DC to AC. Inputnya berupa tegangan DC memiliki positif dan negatif, keluarannya adalah AC 220 volt. Kemudian kita lanjutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya setelah DC to AC, inverter DC to AC ini atau biasa disebut sebagai power inverter masuk ke dalam minggu lalu adalah konverter DC to DC simetris. Apa perbedaan dari inverter DC to AC dengan DC to DC simetris? Inputnya sama, yaitu masukan berupa dari aki tegangan 12 volt, sama, punya polaritas positif negatif. Kalau pada inverter DC to AC keluarannya adalah berupa mengubah menjadi tegangan searah menjadi bolak-balik, tapi yang terjadi pada pada konverter DC to DC simetris yang sudah kita bahas pada minggu lalu adalah tegangan DC yang 12 volt tadi positif negatif ini menjadi keluarannya 3 buah. Ya, yaitu positif terhadap ground dan ground terhadap negatif, yaitu tegangannya tetap menjadi DC to DC. Jadi kalau inverter DC to AC adalah merubah bolak-balik searah menjadi bolak-balik, kalau DC to DC simetris adalah mengubah tegangan DC menjadi DC, tapi DC yang dihasilkan adalah berupa simetris, yaitu memiliki polaritas positif, ground, dan negatif. Kadang-kadang tegangannya bisa lebih besar daripada tegangan sumber yang membangkitkannya. Jadi tegangan DC 12 volt bisa menghasilkan tegangan 35, 45, bahkan ada yang sampai dengan 80 atau 90 volt positifnya ya. Jadi positif, negatif, ground. Ini adalah contoh keluaran dari DC ke DC juga, tapi DC-nya adalah simetris. DC simetris itu artinya adalah punya polaritas positif, ground, dan negatif. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara secara detail tentang yang namanya buck and boost converter. Booster ya. Buck and boost converter. Bedanya apa? Nah, ini dia. Kalau pada inverter DC to AC merubah dari DC menjadi AC. Kalau DC to DC adalah DC menjadi DC tapi simetris, keluarannya 3. Tapi pada buck and boost keluarannya adalah DC, outputnya juga DC. Ya, tapi bedanya masuk 2, keluar juga 2 gitu. Itu adalah buck and boost. Kalau dia DC to DC simetris masuk 1, keluar 2. Tapi kalau dia 3 positif, ground, dan negatif. Kalau buck and boost masuk 2, keluar juga 2, tetap sama, hanya perbedaan sifatnya. Ya, pada rangkaian buck and boost dia bisa menghasilkan keluaran DC-nya ini bisa dinaikkan atau diturunkan.
ya. Jadi dengan memasang aki pada masukan 12 volt diberikan ke rangkaian buck and boost converter, maka keluarannya itu bisa dibikin 12, bisa dibikin kurang dari 12, bisa dibikin lebih besar dari 12. Ya, jadi dengan ada rangkaiannya biasanya dilengkapi dengan pengaturan trim pot, ya. Dengan memutar-mutar ini mengejas nilai potensiometer di sini, maka keluaran outputnya bisa dibikin lebih kecil daripada 12 atau lebih besar dari 12. Contohnya adalah dengan masukkan input 12 volt, kalau dikasih ke rangkaian buck and boost, dia akan terjadi perubahan dari turun dari kurang dari 12 atau naik dari tegangan 12. Makanya disebut dengan buck and boost. Buck artinya adalah tegangannya bisa mengecilkan, outputnya bisa lebih kecil daripada inputnya, atau boost. Boost itu adalah berarti outputnya bisa lebih besar daripada inputnya, tapi tidak terjadi perubahan jenis tegangannya, ya. Atau jadi dia masuk DC, keluaran juga DC. Hanya DC-nya ini bisa kecil, bisa besar. Dia akan mengecil pada fungsi buck, dia akan membesar pada fungsi boost. Booster ini. Jadi dia bisa menurunkan dan bisa menaikkan. Oleh sebab itu, rangkaian buck and boost ini biasanya ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah buck and boost. Jadi buck and boost ini dia bisa naikin atau menurunkan, ya, dengan memutar potensio daripada tegangan inputnya, misalnya aki atau tegangan supply sumber lainnya, bisa batu baterai atau dari adaptor, terserah. Dia masuk ke dalam buck and boost, maka dia akan bisa menaikkan dan menurunkan tegangan DC. Tapi kalau hanya buck saja, jadi di pasaran juga ada yang modul-modul itu dijual, ada yang buck and boost, ada yang hanya buck converter saja, ada yang boost converter saja, ada yang buck and boost converter saja. Jadi buck and boost converter ini ada 3 macam, ada buck and boost converter, ada buck converter saja, atau ada boost converter saja. Pada buck converter saja, inputnya merupakan tegangan DC, keluarannya DC, tapi buck converter memiliki keluaran yang lebih rendah daripada tegangan masukannya. Contohnya tegangannya 12 volt, maka outputnya paling tinggi ya 12 volt. Ya, dia bisa diatur, ya. Nah, biasanya dia nggak dari 0, dia 1,25 sampai dengan 12. Kalau 6 volt ya 1,25 sampai dengan 6 volt saja. Jadi buck converter ini fungsinya adalah masuk DC, keluar DC, tapi DC-nya bisa dibuat lebih kecil daripada tegangan inputnya dengan cara mengatur potensiometer ini. Pada boost converter kebalikan daripada buck converter, artinya dengan masukan 12 volt dari aki atau sumber tegangan DC, maka keluarannya juga tegangan DC, tapi dia outputnya bisa lebih besar dari tegangan 12 volt. Jadi kalau dia 12 volt bisa di-adjust dari 12 sampai dengan 24, ya, atau 30, ya, ada juga yang model seperti itu. Jelas? Jadi ini adalah kita lihat materi tentang buck and boost converter. Bagaimana cara kerja daripada rangkaian buck and boost converter ini? Pada rangkaian buck and boost converter, dia biasanya memadukan antara rangkaian prinsip buck converter dan boost converter secara sekaligus. Jadi biasanya dia menggunakan transistor, dan transistornya juga umumnya yang digunakan adalah transistor MOSFET, ya. Jadi buck and boost biasanya dia punya dua buah transistor, ya, switching, ya, dan satu buah L di sini. Dia yang satu berfungsi sebagai buck, yang satu berfungsi sebagai boost-nya. Kalau kita coba lihat di sini, dasarnya adalah buck converter, rangkaiannya adalah seri terhadap keluaran, ya. Jadi ini adalah mengatur arus, aliran arus, ya. Jadi pada sistem buck converter, dia akan menghasilkan tegangan output yang lebih kecil daripada tegangan inputnya. Ini dilakukan dengan cara memberikan sulutan generator sinyal pulsa clock, ya, pulsa di sini ke transistor switching. Biasanya transistornya adalah MOSFET. Dia akan on off, jadi dia arus ngalir putus sedemikian rupa sehingga di sini akan terjadi aliran arus, ya. Jadi waktu dia on,
arus ngalir ke output, waktu dia off, tegangan di sini terputus terhadap GG lawan. Di sini ada pembangkitan arus yang dibangkitkan karena tadinya ada arus. Begitu dia putus, arus tetap keluar karena di sini ada GG lawan. Kita ketahui bahwa ketika arus mengalir dari kiri ke kanan, maka GG lawan selalu bergerak dari kanan ke kiri, tapi di sini dipasangi dioda secara reverse, berarti arus tidak bisa terbuang ke sini, maka arusnya akan terbuang ke output. Jadi waktu dia off. Nah, itulah teknik cara kerja daripada buck converter. Jadi pada rangkaian buck converter ini terjadi penurunan tegangan dari tegangan yang lebih besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Dia letaknya adalah secara seri. Pada rangkaian bus converter, rangkaiannya berupa paralel, ya. Jadi kalau tadi dikasih inputnya masuk, ya, kalau sekarang inputnya ke sini, ya, dia diaturnya putus-putusnya di sini, ya. Ini arus ngalir dari input ke output, tapi dengan pemasangan bus converter di sini, transfer MOSFET atau transfer NPN ini mendapatkan masukan generator pulsa sehingga dia bisa on off. Jadi waktu dia off, arus ngalir dari input masuk ke L, ke dioda, keluar. Ini sebagai peratanya, filternya. Tapi ketika dia off, low, inputnya low, transisornya ini off ini kolektor sama emitornya terputus. Kalau di MOSFET ini adalah antara drain dan source-nya akan terputus sehingga arus tidak bisa ngalir ke bawah. Ya, waktu off, arus akan ngalir ke output. Tapi manakala dia transisornya on, arus akan dibuang ke ground. Ya, dibuang ke ground. Ya, tapi dibuang ke ground. Nah, tadi ini C-nya diisi, kemudian begitu dia off, C-nya yang membuang, gitu ya. Tegangan output diperoleh dari buangan kapasitor ini. Jadi dengan teknik bus converter ini, maka tegangan output bisa dibuat lebih besar daripada tegangan inputnya, gitu ya. Jadi dari tegangan 12 volt, outputnya bisa lebih besar daripada tegangan 12 volt tersebut, gitu ya. Nah, berapa besarnya itu bisa diatur dari kecepatan clock generatornya, ya. Jadi di sini ada rangkaian pembangkit pulsanya. Nah, bus converter menghasilkan tegangan output lebih besar daripada inputnya, sementara buck converter adalah menghasilkan keluaran lebih kecil daripada inputnya. Nah, kalau dia seri dan paralel digabungkan, maka dia akan membentuk rangkaian buck and bus converter, gitu ya. Jadi buck and bus converter ini bisa dia berfungsi sebagai penaik tegangan, bisa dia berfungsi sebagai penurun tegangan, tinggal di mana saja yang diaktifkan. Kalau mau dia berfungsi sebagai penaik tegangan, maka transistor T2-nya itu dimatikan, yang bekerja hanya transistor T1 saja mendapatkan clock dari sinyal generator. Kalau dia mau berfungsi sebagai bus converter, maka ini dimatikan, yang ini yang kerja. Kalau mau dia buck, berarti ini dimatikan, ya, atau dibuat on terus, maka yang dikerjakan adalah yang T2 ini, ya. Jadi ini adalah buck, ini adalah bus. Buck and bus dia punya dua transistor yang seri dan paralel, ya. Nah, untuk apa kebutuhan daripada buck and bus converter ini? Ya, dia biasa digunakan umumnya, contohnya yang paling nyata itu ada di untuk power bank, ya, di power bank, ya. Power bank itu masukannya adalah 5 volt, ya. Kemudian batu baterai di power bank itu hanya 3,7 volt. Jadi waktu dia ngecas, dia berfungsi sebagai buck converter. Tapi ketika power bank itu dipakai untuk mencas, itu dia akan menaikkan tegangan dari 3,7 sampai dengan 5 volt, ya.
Jadi contoh nyata penggunaan book and boost ini adalah ada pada rangkaian power bank. Di pasaran, kalau kita coba lihat, mencoba browsing di internet, penjualan toko online seperti Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee. Kalau kamu coba book and boost gitu step down, nah maka di sini akan banyak sekali contoh-contoh modul-modul ya. Jadi ini adalah modul-modul book converter. Ini ada book, ada yang harganya 51.000, ada yang 39.000, ada yang 17. Nah ini book converter di sini, ini yang membedakan adalah ketahanan arusnya ya. Ketahanan arusnya makin besar harganya lebih mahal. Tapi semua book converter ini adalah sebagai penurun tegangan, ya. Di mana dipakai book ini? Nah, kita bisa pakai ini pada rangkaian power regulator misalnya, ya. Jadi kita pengen punya catu daya yang bisa variabel, ya, bisa diputar-putar, ya. Nah, ini bisa dengan memutar-mutar potensiometer di sini atau tripod sini, maka outputnya bisa dirubah-rubah. Tapi book converter ini adalah hanya akan menurunkan tegangan. Ya, kalau masukannya 12, maka ini bisa dirubah-rubah dari 1,25 sampai dengan 12 volt. Nanti kita akan coba lihat lebih detail. Modelnya ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini yang membedakan adalah arusnya saja. Untuk apa sih? Salah satu yang dipakai ya, jadi misalnya kita ada satu rangkaian amplifier misalnya. Sekarang ini banyak dipakai yang namanya Bluetooth ya. Nah, Bluetooth itu tegangannya hanya 5 volt, sedangkan amplifiernya butuh tegangan 12 volt. Nah, itu maka tegangan 12 voltnya itu kita bisa gunakan untuk ke power, kemudian untuk Bluetooth-nya kita bisa pasangkan rangkaian book converter ini, karena ini akan menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt misalnya. Kemudian boost converter ini adalah untuk menaikkan tegangan, ya, step up. Jadi boleh dikatakan book itu adalah step down untuk tegangan DC, ya. Kalau boost itu adalah step up buat tegangan DC, ya, untuk menaikkan tegangan. Dia dari 5 bisa menjadi tegangan 7 atau 8 volt, dari 12 bisa sampai 24 volt dan lain-lain. Ya. Ini modelnya ada yang 20.000, ada yang makin hari harganya makin murah, ya. Nah, kita ambil satu contoh di sini adalah auto book and boost step down step up 4 ampere. Ini ada satu modul XL6009 yang dijual di pasaran. Ini sekitar 30 atau sampai dengan 40.000 ya. Dengan menggunakan alat ini dia bisa berfungsi sebagai book and boost. Jadi kalau di sini bisa dilihat yang ini modulnya adalah untuk book, ini booster ya, ini untuk naikin tegangan. Tapi kalau yang menggunakan ini dia bisa sebagai book and boost juga. Ya, dia ada pengaturan di sini. Ya, dengan input masukan misalnya tegangannya di sini 12 volt, maka outputnya bisa kita adjust dari 1 sekian atau 3, sekian, outputnya bisa sampai dengan lebih tinggi daripada 12 volt. Kalau kita coba lihat deskripsinya, berfungsi sebagai step down atau book atau penurun tegangan jika input lebih besar daripada outputnya, atau dia bisa sebagai boost step up ya jika tegangan inputnya lebih kecil daripada tegangan output secara otomatis. Misalnya tegangan output berubah-ubah dari 5 sampai dengan 20, maka output akan tetap pada tegangan 12 atau 14 sesuai dengan pengaturan. Jadi nantinya kita jelaskan aplikasinya itu di mana. Ini bisa ditaruh di mobil ya. Ini bisa ditaruh di PLTS ya. Jadi kalau di mobil kalau tanpa menggunakan dipasang book and boost ini, ketika kita nyetel tip misalnya, tip mobil, kita setel dulu tip mobilnya dalam kondisi mati, kita setel tip mobilnya, kemudian kita start mobilnya, maka tip pasti mati gitu.
Karena ketika mobil pertama dihidupkan, dia membutuhkan tenaga yang cukup kuat, menyedot kekuatan akinya sangat kuat sehingga tegangannya bisa ngedrop, ya. Dari 12 volt bisa menjadi 7 volt saja, dan ini bisa bikin tip mati gitu. Nah, kalau dipasangin alat ini, walaupun di start, tipnya tidak akan mati. Kenapa? Ketika tegangannya 7, outputnya dia berfungsi sebagai boost, dia naikin tegangannya menjadi 12, gitu ya. Nah, ketika itu udah selesai. Demikian juga pada rangkaian PLTS. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya, ya. Pada saat pengisian aki siang hari, kalau tanpa alat ini dia tidak stabil karena matahari itu dia kan bisa terang redup jam 7, jam 8, jam 9, jam 12 itu panasnya beda, ya. Kadang-kadang ada awan dia gelap, kadang-kadang dia nggak ada awan dia terang gitu loh. Jadi pengisian ke akinya itu menjadi tidak stabil kalau tidak dipasangin buck and boost ini, karena biasanya dari solar cell itu langsung ngisi aki. Nah, yang bagus adalah dari solar cell masuk dulu ke buck and boost, baru masuk ke charger akinya, sehingga si aki itu diisi tegangannya dengan stabil, nggak peduli ada awan atau tidak ada awan, jam 8 pagi kayak jam 11 pagi kayak, nah, jam 11 siang kayak itu, kemampuan arus yang dihasilkan atau tegangan dihasilkan itu dijaga stabil, gitu ya. Kalau kita menggunakan buck and boost, kita akan mencoba melihat lagi spesifikasi lebih detail. Ini adalah XL60609. Ini bentuknya. Kalau kita lihat parameternya, ini adalah automatic buck module. Jadi otomatis ya. Secara otomatis dia kalau tegangannya turun, outputnya bisa stabil seperti itu, tidak perlu harus diputar-putar, katanya seperti itu, ya. Dia bisa buck, dia juga bisa boost. Inputnya antara 3,8 sampai dengan 32 volt. Inputnya, berarti misalnya kita pasang dari aki 12 volt, maka output range-nya itu bisa kita buat 1,25 sampai dengan 35. Jadi bisa buck, bisa boost, ya. Jadi inputnya 12 volt, outputnya bisa dibikin 1,25. Kalau dia 1,2 berarti dia berfungsi sebagai buck. Kalau kita putar-putar potensiometer di sini, dia bisa naik di atas 12 volt, maka kita fungsikan dia sebagai boost. Jadi satu modul ini bisa sebagai penurun tegangan dan sebagai penaik tegangan. Kalau kita lihat sini ada in min, in plus, berarti ini bisa masukkan dari aki, kemudian outputnya bisa dikasih ke bebannya apa ya, terserah, mau solar cell, charger atau lain-lain, ya. Frekuensi switching-nya, jadi di dalamnya di sini ada osilator di IC-nya ini. Tadi saya katakan bahwa untuk membuat buck and boost sama-sama butuh clock, masukan detak ya, ini frekuensinya. Kerutnya sekitar 50 mV, jadi makin besar makin jelek, dia makin kecil dia bisa makin bagus. Dia bisa bekerja pada bagus banget ya, min 40 sampai dengan 85 derajat ya. Jadi kalau min 40 dia bisa dibawa kemana saja ya. Jadi di Indonesia aman karena suhunya tidak pernah sampai dengan min 40 ya. Oke, itu adalah modul ini. Apa fungsinya? Jadi contoh-contohnya, kelebihan daripada buck and boost ini, modul ini adalah dia satu alat ini bisa berfungsi sebagai buck atau dia bisa sebagai boost. Auto buck ini berarti dia ketika dia tegangannya turun, naik, dia bisa menurunkan secara otomatis. Dia bisa menaikkan tegangan input, dia bisa sebagai buck, dia bisa sebagai boost, atau dia bisa juga berfungsi sebagai buck and boost sekalian, atau juga bisa dibikin stabil, ya. Jadi untuk apa alat ini? Nah, ini contohnya penggunaannya ada 3 macam, ya. 3 macam penggunaan buck and boost. Dia bisa dipasang di mobil. Ketika mobil di starter, tegangan akinya itu turun dari 12 bisa mencapai 7 atau 8 volt. Dan ketika mobil melaju kencang, kalau di ngebut gitu, tegangan akinya bisa naik sampai dengan 15 volt atau lebih malah, ya.
Nah, kamu coba perhatikan aja di motor atau di mobil, perhatikan kalau diukur tegangannya, ya, itu dia naik waktu waktu udah jalan dia naik bisa sampai 13,5 atau 13,7, bahwa adaptornya akinya itu hanya 12 volt. Tapi ketika dia start awal, tegangannya ngedrop hingga 7,8 volt. Ya, jadi dengan menggunakan memasang alat ini, maka tegangannya bisa distabilin di 12 volt. Mau ngebut kek, mau awal start kek, tegangannya dia akan lebih stabil. Gitu. Ya. Yang kedua, dipasang di solar panel. Ini tadi dia dipasang di aplikasi PLTS, ya. Dengan masang pada solar cell, tegangan baterai bisa naik turun tergantung dari kondisi matahari, siang, malam, ya ada awan, tidak ada awan, nah gitu kan dia akan berubah-ubah menghasilkan arusnya. Maka alat listrik dapat rusak karenanya. Alat ini dapat menaikkan atau menurunkan tegangan stabil pada tegangan yang sudah kita tentukan, ya, sehingga cocok untuk pemakaian pada solar panel. Ya, jadi aplikasi daripada Book and Boost ini bisa pada mobil, bisa pada PLTS, atau pada praktikum proyek elektronika, ya tidak harus membutuhkan dua modul step up dan step down. Banyak rangkaian-rangkaian yang berkembang saat ini membutuhkan Book and Boost, tapi sudah terpasang biasanya. Saya temukan ini di keyboard, ya, organ keyboard itu sumber masukannya adalah sebesar 16 volt. 16 volt ya. Tapi di dalamnya diturunkan menjadi 12 volt untuk kebutuhan power ampli, ada kebutuhan 5 volt buat memorinya karena dia juga bisa organ atau keyboard itu bisa membaca input dari flash disk ya. Nah, kemudian dia di dalam rangkaiannya juga ada rangkaian yang di bagian sistem kontrol, dia membutuhkan tegangan sampai dengan 19 volt. Ya, saya sempat tercengang kok supply-nya aja cuma 16 volt, kok di sini ada pengukuran di titik pengukuran yang 19 volt. Ternyata begitu diamati, diuruti, oh ternyata di sini dia memiliki rangkaian boost converter, ya. Jadi di rangkaian elektronika, di rangkaian penguat alat-alat elektronika banyak juga yang menggunakan Book and Boost untuk kebutuhan menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan pada solar panel atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, juga bagus kalau dipasangi Book and Boost ini, atau pada rangkaian mobil untuk menghasilkan tegangan yang lebih stabil lagi. Jadi kalau kita coba review ya, penggunaan Book and Boost ini, pada Book inputnya 15, outputnya bisa 5 volt, jadi dia turunin ya, menurunkan tegangan ya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kalau dia boost, dia seri ya rangkaiannya. Kalau ini paralel ya, boost paralel untuk menaikkan tegangan. Jadi memutus dan menyambungkan tegangan paralel dengan batu baterai dengan sumber yang membangkitkannya. Jika inputnya 5 volt, maka dia bisa menghasilkan output mencapai 10 volt. Jadi dia fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan. Pada rangkaian Book and Boost converter dengan inputnya adalah sebesar 15 volt, maka outputnya bisa dibuat berubah-ubah. Ya, dengan hati-hati dia bisa naik dan dia juga bisa turun daripada tegangan inputnya. Salah satu yang populer ya, banyak sekali digunakan, ini murah sekali harganya, sekitar 12 ribuan saya pernah pakai, 10 ribu atau 12 ribuan. Ini adalah step down LM2596, ini IC-nya, rangkaiannya seperti ini. Ini adalah untuk menurunkan tegangan, ya. Jadi dia adalah book ya, book converter. Inputnya diperoleh dari sini, dimasukin dari tegangan 12 volt misalnya. Maka outputnya ini bisa kita putar-putar
menjadi 1,25 sampai dengan 12 volt. Ya. Jadi kalau pengen bikin charger batu baterai yang bulat itu ya itu 3,7 putar dia 3,7. Kalau pengen menggerakkan praktek Arduino misalnya tegangannya 5 volt. Dari 12 volt pengen berubah menjadi 5 volt, tinggal putar potensiometer ini. Ya. Nah, ternyata memasang lampu 9 volt. Kalau 12 volt langsung ditembak ke 9 volt, lampunya putus. Maka alat ini bisa nurunin tegangan dari 12 volt menjadi 9 volt dengan putar ini. Jadi pada prinsipnya inputnya 12, outputnya bisa lebih kecil dari inputnya. Jadi bisa dari 1 sampai dengan 12. Fungsinya apa? Step down ini adalah sebagai penurunan tegangan. Inputnya bisa dari dia ini IC LM325926 ini mampu pada tegangan dari 3 volt sampai dengan 40 inputnya, sementara outputnya bisa kita rubah-rubah dari 1,25 sampai dengan tegangan inputnya ya. Kalau dia 35 ya bisa sampai dengan 35 volt. Ya, ini salah satu contoh daripada book and bus komputer yang banyak di pasaran. Ini book and bus XL6019, ini kecil ya ukurannya, DC 5 sampai 32, outputnya dari 1,25 sampai dengan 35 volt. Dia bisa menaikkan tegangan, ya, menurunkan dan menaikkan tegangan. IC-nya adalah XL6019. Tapi kita mau coba lebih detail melihat IC apa yang ada di dalam IC book converter ini, penurun tegangan ini. Kita berkenalan dengan IC 2596. Kalau melihat dari data sheet-nya, dia adalah sebagai step down switching regulator. Ya. Step down berarti dia penurunan tegangan, switching dengan cara switching, ya, sambung putus. Jadi prinsip kerja daripada book and bus itu adalah switching, ya. Switchingnya ini digunakan MOSFET atau transistor. LM2596 regulator adalah suatu IC yang sangat ideal, ya, mudah, ya, dan sangat banyak diaplikasikan pada rangkaian penurun tegangan, ya, sebagai book converter. Jadi IC ini tidak bisa bus, dia sebagai book, ya, yang mampu menghasilkan arus sebesar 3 ampere maksimum, ya. Kemudian dia juga memiliki kemampuan outputnya bisa dirubah-rubah, ya, rubah-rubah hanya dengan menambahkan beberapa komponen yang sedikit saja. Pada IC ini banyak digunakan pada power supply SMPS karena cara kerja dia memang menggunakan sistem switching, ya, sehingga penggunaannya lebih efisien, ya, lebih efisien, tidak ada loss, bentuknya juga menjadi lebih kecil, ya. Dia mampu bekerja pada frekuensi 150 kHz. Dia bentuknya ada sistem TO220, ini seperti transistor. Ada yang D2PAC, ya, ini SMD, ya. Ini urutan kakinya, ada 5 kaki, ada 1 P-in, 2 P-out, 3 ground, 4 feedback, dan 5 adalah untuk kontrol on-off-nya. Kalau kita perhatikan future-nya, ya, kelebihan dan kekurangannya, dia mampu memiliki output keluaran yang bisa diatur pada range antara 1,23 volt sampai dengan 37 volt. Bisa digaransi mampu pada arus sampai dengan 3 ampere, ya. Wide input voltage, jadi inputnya boleh kuat, dia sampai dengan 40 volt. Ya. Jadi kalau dia dipasang 40 volt berarti bisa ngasilin tegangan 1,23 sampai dengan 40 volt, kira-kira seperti itu. Ini frekuensi kerjanya. Retail shutdown capability, artinya dia bisa dimatikan dan dihidupkan.
pada modus TTL, jadi dengan tegangan sekitar 5 volt saja. Pada standby, kalau dia tidak dikasih beban, ya, maka dia hanya memakan arus 80 mikroampere saja. Ini sebagian daripada feature-nya. Kemudian aplikasinya untuk apa saja, ya. Nah, aplikasinya yang paling pasti adalah dia digunakan sebagai buck regulator, penurun tegangan. Kemudian pada pre-regulator, pada rangkaian linear regulator, dia sangat efisien digunakan pada linear regulator, catu daya universal ya, yang bukan switching. Dia juga bisa sebagai pre-regulator, jadi sebagai pengatur output daripada rangkaian adaptor non SMP, yang bukan SMPS ya, atau disebut dengan universal regulator. On-cut switching regulator, ya, switching regulator ini adalah penstabil tegangan switching, jadi on-cut dalam satu modul saja, gitu. Positif to negatif converter, buck and boost, jadi belum merubah, bisa positif ke negatif, ya. Bisa yang dirubah positifnya atau yang negatifnya saja, tapi yang banyak digunakan adalah yang positifnya saja. Dan dia banyak digunakan juga sebagai rangkaian baterai charger, atau boleh dikatakan rangkaian power bank ya. Itu kira-kira aplikasi pada IC ini. Kalau kita lihat isi dalamnya, rangkaian sederhananya, dia tadi ada 5 buah kaki, 1 kaki input, 2 output ini keluarannya, kemudian 3 ground, ini adalah on off ya. On kalau di low, jadi dikasih ground on tadi TTL ya. Dia kalau off, dia kasih high, 5 volt, dia mati, dia on. Jadi kalau dia bisa on off-nya bisa dilakukan dengan mengatur di kaki 5. Kaki 4 ini feedback ya. Feedback untuk umpan balik rangkaian osilator di dalamnya. Jadi kalau makanya outputnya bisa stabil ya, ketika terjadi pembebanan lebih, feedbacknya makin kecil sehingga dipompa lagi, outputnya bisa menjadi stabil. Ini rangkaian internalnya di dalamnya ya. Jadi dia ada beberapa blok rangkaian. Ini input yang unregulated, yang belum teregulasi, boleh dikatakan input yang tidak stabil, tapi outputnya bisa stabil. Selain itu pula, dengan mengatur-atur nilai R di sini, biasanya dia akan bisa mempengaruhi kerja daripada osilator, sehingga outputnya bisa ditentukan berapa besar keluarannya. Jadi kalau 12 volt, outputnya bisa dibikin 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau berapa, tergantung daripada nilai resistor yang ada di kaki R2 dan R4 ya, di kaki feedbacknya ini. Itu, nah ini pemasangannya modul ini. Jadi dari supply, dari adaptor ya, masuk sini, kemudian ini untuk displaynya, pengaturannya, pengukurannya. Nah, dengan memutar-mutar ini satu untuk tegangan, ini satu untuk mengatur arus, outputnya bisa kita atur berapa tegangan yang diinginkan ya. Masukannya 12 volt misalnya. Nanti ini kalau diputar-putar potensial ini bisa 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, dan berapa. Jadi boleh dikatakan sebagai catu daya universal. Yang cukup populer sekarang ada catu daya MBR ya. Catu daya MBR ini adalah yang banyak digunakan di tukang-tukang HP ya, untuk menembak, ada kerusakan yang harus ditembak ya. Kalau HP itu short, dia pakai MBR ini, shortnya itu bisa hilang. Nah, bisa dirakit sendiri. Di dalamnya ini pakai rangkaian buck ya, buck converter. Ini catu daya yang stabil 12 volt dengan memasang rangkaian buck converter, maka memasang 2 potentiometer ini bisa merubah-rubah tegangan dan arusnya. Ini adalah tampilan displaynya, ini keluarannya ya. Oke, itu barangkali pembahasan kita tentang buck and boost converter.
Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.